Oke, terus sekarang aku mulai akan sebar link untuk pretest. Nanti teman-teman bisa isi waktunya 5 menit ya teman-teman. Sebentar. Aku share di chat teman-teman. Oke, teman-teman udah mulai bisa isi ya pretestnya. Sorry Selin, itu kayaknya yang post test deh. Oh ya Kak, sorry. Sebentar, aku kasih yang pretest. Oh iya, pretest Kak itu Kak. Oh, pretest ya itu? Iya, ini pretest udahan. Oh, bener? Bener kok Kak. Aku post test sih. Ini yang pretest, sorry. Teman-teman maaf ya. Oke. Kita yang pretest ya. Semoga udah bener linknya. Udah bener. Oke, sip, thank you. Semangat teman-teman, nggak susah kan? Oh gitu ya, sebentar. Oh iya, sorry guys. Aduh, sorry ke mix up. So sorry. Yeah, this one should be okay. Bentar ya. Thank you. Siapa namanya? Alvina udah ngingetin. Maaf banget, ini teman-teman yang benar. Semoga yang kali ini nggak sesat. Jadi teman-teman bisa kerjain sekarang. Ini udah benar. Thinks there's always tomorrow. I miss your touch on nights when I'm hollow. I know you crossed the bridge that I can't follow. Since the love that you left is all that I get, I want you to know that if I can't be close to you, I'll settle for the ghost of you. I miss you more than life. And if you can't be next to me, your memory is ecstasy. I miss you more than life. I miss you more than life. Young blood thinks there's always tomorrow. I need more time, but time can't be borrowed. Behind it if I could follow. Since the love that you left is all that I get, I want you to know that if I can't be close to you, I'll settle for the ghost of you. I miss you more than life. Yeah. And if you can't be next
for the ghost of you. I miss you more than life. And if you can't be next to me, your memory is ecstasy. I miss you more than. Oke, teman-teman udah pada ngisi untuk pretestnya ya. Sekarang waktu dan tempat saya persilahkan kepada Kak Monica untuk memulai sesi kelas malam hari ini. Oke, thank you Selinka. Sama-sama, Oke. Kak. Oke, sebelumnya selamat malam teman-teman semua. Malam, Kak. Malam, Kak. Malam, Kak Monik. Senang deh teman-teman yang udah pada hadir malam hari ini. Dan teman-teman yang udah open cam juga, I really appreciate you guys. Terus teman-teman yang belum open cam mungkin nanti nyusul ya, biar kita belajar barengnya lebih interaktif. Aku nggak mau bilang ini apa ya, webinar atau apa, tapi aku mungkin akan lebih bilang ini adalah sebuah diskusi aja gitu ya, biar kita sama-sama bisa belajar gitu. Sebentar ya, aku share screen dulu teman-teman. Apakah sudah terlihat teman-teman untuk screen-nya? Sudah ya? Oke, sudah. Oke, awesome. Aku mau present dulu ya. Oke, teman-teman. Oke, selamat malam teman-teman lagi. Ya, welcome back to WTID Leadership Summer Camp. Yang kali ini kita akan bahas soal how to build a better resilience gitu ya. Nah, ini kayaknya sebelum kita ngomongin soal kelas nih, kali ini kita mau bahas ya how to build a better resilience. Kayaknya aku mau ice breaking dikit-dikit lah ya, sebentar. Kita tebak nama artis dulu ya, teman-teman. Ya, kita tebak nama artis biar kita nggak paneng gitu. Nah, nih. Oke, pertama nih. Apa ini, teman-teman kira-kira? Artis Chelsea Islan. Emang ya, Meira ini jago banget ini. Harus didiskualifikasi ini, kalau enggak ini Meira terus ini yang menang. Sorry. Nggak apa-apa, canda Meira. Oke, mungkin nanti ini yang masih gampang ya teman-teman. Ini kenapa bisa Chelsea Islan? Ini karena mungkin Chelsea-nya ini adalah grup grup sepak bola. Terus ini island ya, jadi Islan gitu. Nah, terus selanjutnya nih, apa nih teman-teman? Ayo teman-teman. Cinta Luna. Cinta Luna, siapa tadi yang jawab? Talita. Kak. Oke, thank you, Talita. Kok bisa lu Cinta Luna? Yaitu Palu, Panja dicoret lu aja, terus cinta, terus itu tuna jadi Luna. Oke, thank you Talita, keren banget, Manjalita, bener banget ya. Aduh ngefans deh sama lu Cinta Luna. Terus selanjutnya nih, bentar nih, kayaknya semakin kesini makin susah. Ayo. Ayu Ting Ting. Oke, pada bisa ya. Ini kayaknya udah lumayan pasaran kalau yang ini ya. Pinter-pinter ya anak-anak sekarang, sumpah ya. Jujur aku pertama kali lihat ini pun nggak ada yang bisa satu pun loh guys. Kecuali yang Chelsea Islan, karena gampang banget. Oke, ini terakhir ya teman-teman. Ini semoga agak susah. Mira ini pasti tahu dia. Siren Sungkar. Siren Sungkar. Kok bisa Siren Sungkar? Itu ada hanya, terus apa ya? Pokoknya kebayang aja sih Siren Sungkar. Iya ya, soalnya ini ya ini pir kan, terus P-nya hilang jadi H, Sirin Sungkar. Ini kan jadi suka jadi sungkar gitu ya maksudnya. Agak maksa sih tapi thank you tadi siapa yang jawab? Tasya, siapa? Raihana, thank you Raihana udah jawab. Oke teman-teman, akhirnya kita masuk ke materi ya. Udah aja ya ininya speaking-nya. Oke teman-teman, karena kita ngomongin how to build a better resilience, aku yakin teman-teman di sini pasti tahu ya kalau gimana sih resilience itu, apalagi sekarang resilience gara-gara COVID juga udah mulai digunakan banyak ya kata-kata resilience gitu. Tapi sebelum masuk ke tentang resilience-nya sendiri nih, aku sebenarnya wondering gitu sama teman-teman.
have you ever failed before? Pernah nggak sih teman-teman di sini ngerasa gagal gitu? And then apa sih yang buat teman-teman akhirnya ngerasa gagal gitu? Dan bagaimana teman-teman kok maksudnya kayak mengapa teman-teman kok bisa ngerasain itu gagal gitu? Kenapa teman-teman bisa ngedeclare itu gagal? Terus yang ketiga, kapan sih teman-teman ngerasain itu? Terus yang keempat, bagaimana teman-teman overcome atau apa ya istilahnya nuntasin masalah kegagalan itu? Mungkin di sini aku pengen tahu dari teman-teman volunteer 1 atau 2, monggo. Ini nggak harus yang susah-susah ya teman-teman, nggak usah yang berat-berat gitu. Misalnya ngomongin, aku gagal praktikum Kak, kenapa? Karena aku bangunnya kesiangan gitu. Terus apa yang kira-kira yang buat teman-teman bisa overcome that problem? Ya kamu bilang sama dosen atau minta remedi atau gimana? Terserah teman-teman, mungkin 1 atau 2, monggo volunteer kasih tahu. Ada yang mau share mungkin? Silahkan open mic aja ya guys. Atau apa namanya, raise hand dulu boleh. Oke, Mutia Hasna silahkan. Oke Kak, terima kasih ya Kak Monika atas kesempatannya. Jadi mungkin di sini Mutia mau cerita Kak, jadi kapan aku ngerasa gagal gitu ya Kak. Jadi mungkin belum lama ini Kak, masih di bulan Juli atau Agustus gitu Kak, karena aku libur kuliah gitu Kak. Jadi aku coba daftar internship, volunteer, aku banyak banget apply di banyak tempat gitu Kak. Tapi akhirnya ujung-ujungnya aku ketolak atau enggak aku di ghosting gitu ya Kak, nggak ada kelanjutannya bagaimana. Jadi mungkin yang bikin aku ngerasa gagal karena aku ngerasa apa ya Kak, kayak aku udah berusaha nih untuk daftar gitu, tapi malah gak diterima atau ketolak gitu. Jadi aku merasa kayak diri aku kayaknya nggak berguna deh, kayaknya aku kurang ada value gitu. Jadi sampai nggak ada yang mau ngelirik aku. Terus gimana cara aku overcome my failure itu? Aku rehat dulu sih Kak dari persoalan volunteer atau internship ini. Aku keluar jalan-jalan sama teman. Terus akhirnya baru beberapa hari setelahnya aku coba lagi untuk daftar-daftar lagi di beberapa tempat. Dan alhamdulillah sampai di Women in Tourism Indonesia aku bisa sampai tahap interview gitu Kak. Alhamdulillah Bang. Mungkin segitu aja Kak. Mutia. Okay, thank you Mutia for sharing that. I really appreciate it. Ada mungkin teman-teman lain ada yang mau sharing mungkin? Oke, Siti Wasiko, silahkan. Iya Kak, makasih ya Kak atas kesempatannya. Aku mau sharing sedikit. Jadi aku kan sekarang udah semester 5 nih. Dari awal masuk kuliah itu aku udah nargetin lah gitu mau ngapa-ngapainnya. Nah, kapan aku ngerasa gagal itu di saat apa yang aku capai nggak sesuai target. Jadi waktu itu dari semester 5 aku pengen banget, dari semester awal tuh aku pengen banget ikut-ikut volunteer, beasiswa gitu. Nah ternyata sampai semester 5 ini aku selalu gagal tuh di beberapa beasiswa dan beberapa volunteer. Nah, tapi aku ngatasin itu kayak koreksi dulu nih di diri aku tuh apa yang salah, apa ada berkas yang salah, apa ada yang kurang. Kurang gitu. Ternyata pas semester aku kena di Sorry, ini agak laggy atau sinyalku aja ya, guys? Iya, sorry Sipi, agak putus-putus. Oh iya, oke, aku diulang lagi aja. Iya, sekarang suaranya udah jelas belum? Udah jelas. Ya, jadi kan dari semester awal aku selalu nargetin diri aku buat ikut kayak volunteer ataupun beasiswa. Nah, ternyata itu nggak berjalan sesuai ekspektasi aku. Banyak banget kegagalan volunteer, beasiswa yang aku temuin dari semester 1 sampai semester 5 ini. Nah, tapi aku selalu koreksi apa yang salah dari diri aku. Nah, kebetulan kemarin karena semester 4-nya aku udah mulai kayak insecure gitu ngeliat teman-teman yang lain tuh kayak, ih udah hebat-hebat ya CV-nya, isinya gitu ternyata. Tapi aku belum apa-apa nih. Nah, di situ aku kayak koreksi lah dari segi CV, dari segi pengetahuan aku semuanya. Nah, alhamdulillah banget ada perkembangan. Jadi di libur semester 4 ini
aku bisa keterima di 4 volunteer juga, keterima beasiswa juga. Jadi itu lumayan bikin senang gitu sih, Kak. Oke. Thank you Siti buat sharingnya. I really appreciate it. Tadi siapa namanya sebelumnya juga udah sharing ya Mutia ya. Makasih banyak kayak gitu. And then ngomongin soal fail ya. Share aku selanjutnya. Nah ini teman-teman ngomongin soal fail, jujur ya. Makasih udah teman-teman yang udah sharing karena jujur ini adalah sesi pertamaku ya yang ngomongin soal how to build a better resilience. Sebelumnya aku selalu ngobrolin ini sama teman-teman terdekatku aja atau mungkin sama teman-teman member web PTID gitu buat ngomongin soal resilience itu sendiri gitu dan soal kegagalanku sendiri gitu. Dan jujur aku juga pernah ada di posisi teman-teman gitu dan 3 tahun yang lalu lebih tepatnya ya itu adalah tahun dimana sesuatu hal tuh sangat berbanding terbalik dengan apa yang aku udah pengen achieve gitu. Maksudnya pada 3 tahun yang lalu kan 4 tahun lalu ya, berarti udah tua ya ternyata aku. Jadi 4 tahun yang lalu itu posisinya aku tuh sebagai fresh grad ya, tapi aku tuh udah tahu aku tuh mau kemana gitu. Aku pengen studi lanjut, ambil beasiswa gitu. Tapi di saat itu jujur beasiswa yang aku daftar tuh nggak ada yang lolos gitu. Padahal aku tuh sudah menyiapkan aku tuh pengen kemana, itu tuh udah sekitar 3-4 tahun gitu. Makanya aku tuh juga rajin ikut volunteer, rajin ikut beasiswa, ikut lomba. Jadi pada saat itu aku ngerasa kayak kenapa ya? Apa ya yang salah dari diriku? Apa ya yang salah dari aku gitu? CV-ku kayaknya nggak jelek kok gitu. Apa ya gitu. Dan pada saat itu pula tuh aku juga nggak jarang guys ngikutin seminar-seminar tentang sukses gitu. Caranya buat motivation letter, CV-nya biar lebih oke, apapun tuh aku ikutin gitu. Sampai di titik aku tuh kayak aku udah capek guys, kayak aku kayak udah capek deh liatin semua tentang kesuksesan, apa-apa tentang kesuksesan gitu. Apalagi nih seminar-seminar sukses yang ngomongin tentang sukses berkarir di usia muda. Sukses apalagi, terus sukses apalagi sampai aku di titik ngerasa kayak oh iya, kita tuh beda kok gitu. Aku tuh beda suksesnya. Mereka-mereka yang buat mungkin copywriting, mungkin buat istilahnya clickbait yang tentang kesuksesan itu ya pasti ya mereka cari uang gitu loh. Pasti mereka for the sake of clickbait ya mereka cari headline-headline yang mungkin tentang kesuksesan gitu loh. Padahal isinya sebenarnya ya mereka-mereka yang ngisi tuh anak-anaknya pejabat gitu yang beda gitu. Mereka yang berprivilege gitu. Mungkin kita-kita yang ini yang pada saat itu aku pengennya emang beasiswa tuh ya pada saat itu emang aku lagi belum beruntung aja gitu. Jadi aku ngerasa ngelihat kayak gitu-gitu tuh kayak kesel gitu, capek gitu rasanya. Aku pernah berada di situ dan ngerasa kayak 90%, kayak 90%, 90 derajat juga, itu planku tuh nggak sesuai dengan apa yang telah aku tulis selama aku lulus kuliah gitu. Jadi aku tuh kesel banget pas itu tuh ngelihat standar-standar yang sudah beredar di society ya. Mungkin yang akhir-akhir itu teman-teman juga pernah lihat tuh ya, kayak usia 25 tahun tuh idealnya punya apa? Punya tabungan 100 juta, cicilan rumah sisa 20% beres, punya kendaraan pribadi, gaji minimal 8 juta. Terus ada juga nih yang mungkin 3 bulan, 4 bulan yang lalu nih yang agak viral nih, yang ngomongin soal makanya kalian nggak usah ke Starbucks gitu. Makanya kalian tuh umur 30 tuh harusnya udah punya 1M, kalau nggak punya tuh kebangetan gitu. Dia tuh buat standar-standar itu sendiri yang mana itu tuh nggak kredibel gitu loh. Itu tuh nggak valid gitu loh. Apa yang sebenarnya bikin mereka valid itu ya kayak ya omongan mereka sendiri gitu. Dan mereka melabelkan seakan-akan ini benar, padahal sebenarnya nggak bisa kayak gitu. Perjuangan orang tuh beda-beda gitu. Oke, masnya bisa bilang gitu, let's say dia dapat 1M di umur 30 tahun. Itu karena apa? Ya mungkin karena dia emang rajin nabung dan posisinya dia nggak pernah ada cicilan di dalam hidupnya gitu. Dia bukan generasi sandwich yang mana dia harus membayar rumah sakit bapak ibunya, membayar kuliah adeknya, kayak gitu guys. Jadi kayak pada saat itu tuh aku ngerasa kayak udahlah stop untuk ngelihat seminar-seminar kesuksesan yang isinya cuma clickbait, yang isinya bukan tentang proses, yang isinya cuma flexing dan membuat standar sendiri gimana caranya sukses gitu. Itu ya teman-teman. Jadi disclaimer ya teman-teman, ini bukannya berarti aku tidak suka ya orang-orang mengglorify sukses, enggak sama sekali. Tapi of course ini adalah salah satu cara gimana aku tuh biar bisa relieving my suffering gitu pada saat itu untuk tidak terlalu melihat sesuatu tuh yang terlalu ndanga gitu atau melihat sesuatu tuh yang terlalu artificial gitu loh. Aku harus lebih ngelihat itu lebih cara deep lagi apa yang sebenarnya aku cari gitu.
Nah, terus berkaitan tentang ini nih, semua yang mungkin apapun yang aku capai ini kayaknya nggak bisa aku dapetin gitu. Of course aku overthinking gitu. Aku overthinking, aku nyampe di titik yang di 4 tahun lalu tuh rasanya tuh kayak beasiswa yang aku daftar tuh nggak lolos, terus plan-planku tuh semuanya tuh ketunda, terus apa namanya ada kegagalan-kegagalan yang lain, terus di satu sisi juga aku tuh pusing banget karena aku juga kena tumor payudara gitu. Jadi kayak di posisi itu tuh kayak wah gila, kayak hell banget ya gitu. Kayak aku belum pernah ngerasain yang namanya frustasi sampai ke terapi yang pada saat itu aku udah sampai di titik yang kayak oh aku sekarang ngerti kenapa orang-orang tuh kok mengakhiri hidupnya gitu. Aku udah di titik yang berpikir seperti itu gitu. Jadi aku sudah melihat orang-orang yang mungkin punya keinginan bunuh diri, oh aku ngerti kenapa kamu pengen bunuh diri gitu. Aku ngerti kenapa kamu tuh pengen menyakiti dirimu sendiri ya. Itu disclaimer ya teman-teman, aku pernah ada di posisi itu gitu. And then aku juga pengen tahu nih guys, gimana sih perjalanan overthinking kalian. Mungkin tadi Mutia sama Siti udah cerita ya, aduh gimana ya, apa aku nggak pantas gitu, apakah aku useless gitu. Aku pengen tahu nih teman-teman overthinkingnya tuh kayak gimana sih gitu. Mungkin Selin bisa di-share ya mentinya. Nanti teman-teman bisa klik, udah belum? Teman-teman bisa klik ya beberapa word yang mungkin relevan dengan dunia per-overthinkingan gitu. Terus nanti kita lihat bareng-bareng nih. Aku pengen lihat teman-teman nulis apa sih tentang overthinking gitu. Kelihatan kan ya share screen-nya? Oke, quarter life crisis gagal. Ini udah dapat nih. Siapa lagi nih? Kerja. Oke, mantap. Oke, apa lagi nih? Pengen tahu aja gitu loh, teman-teman tuh sebenarnya mikirin apa sih ketika overthinking tuh? Kenapa pada akhirnya overthinking tuh membuat sesuatu yang mungkin harusnya nggak terjadi tuh, sesuatu yang harusnya nggak terjadi tuh, tapi teman-teman pikirin banget gitu. Jodoh, gagal, skripsi, waduh, masuk kampus swasta, compare penghasilan, anxiety, wah ini aku ya pernah ngadepin semuanya ini guys. Terus apa lagi? Gak ada pengalaman, ya rasanya juga gitu. Terus apa ini? Takut hidup miskin, iya bener banget. Sama lagi nih, oke, bener banget ya teman-teman. Jujur iya, aku juga di masa itu 4 tahun lalu ya, aku merasa kayak gini juga gitu. Jadi aku ngerasa lihat sosial media tuh bener-bener toxic buat aku ya, yang biasanya buat hiburan. Dan kalian tahu juga kan algoritma Instagram, TikTok, apapun tuh jahat banget gitu loh. Karena once kamu lagi keen on apa gitu kan pasti akan ke deteknya itu terus gitu. Misalnya contohnya ketika teman-teman lagi suka diet gitu. Jadi kan semua tentang diet kan di-explore gitu. Misalnya teman-teman nanti pengen beasiswa, isinya tuh kayak orang-orang tuh lolos beasiswa gitu. Teman-teman tuh nggak lolos gitu. Jadi pada saat itu tuh kayak lihat teman-teman yang dapat LPDP, PK berapa, persiapan keberangkatan, terus saya tuh hati itu deg-degan, deg-deg gitu kayak ya ampun nih aku kapan ya Allah gitu, kayak rasanya tuh kayak gitu rasanya. Jadi ini mungkin teman-teman ya kayak gini. Oke, thank you banget teman-teman udah sharing. Aku balik lagi ya ke sini tadi, apa namanya, ke share screen-ku sebentar. Oke, what your thoughts about overthinking? Thank you teman-teman yang udah sharing. Terus selanjutnya, nah, jadi 4 bulan yang lalu aku sempat baca buku nih, bagus banget. Judulnya Learn How to Fail by Elizabeth Day. Dia menuliskan tentang oftentimes we get encouraged to be successful in everything that we will do in the future, but we do not get encouraged to learn from things that go wrong. Ini adalah salah satu kata-kata yang benar-benar menampar aku banget. Tapi sebenarnya aku baca bukunya itu kayak memvalidasi juga perasaan-perasaan aku dan apa yang telah terjadi from this past years gitu ya. Jadi memang kita tuh sering banget ya ngomongin soal apa kesuksesan dan kesuksesan tanpa kita tuh tahu atau kadang-kadang kita juga lupa atau luput gitu untuk belajar lagi gitu loh, apa sesuatu yang salah gitu, yang things that go wrong gitu. Jadi si Elizabeth Day ini juga nyeritain tentang gimana sih ngevalidasi kayak
gagal is okay, dan dia juga di dalam podcastnya juga ngajakin artis-artis yang ternama juga gitu, itu buat ngomongin soal kegagalan gitu. Jadi kayak dia pengen membiasakan kalau gagal is normal gitu, gagal is something gitu, dan kayak kamu habis gagal terus habis itu tiba-tiba kamu sukses pun juga pasti juga nanti akan ada gagal lagi gitu loh. Jadi kayak itu membuat kayak ya udah nggak apa-apa, gagal tuh nggak apa-apa gitu. Dan pada saat itu juga aku seneng banget di bagian belakang bukunya, aduh malah spoiler lagi. Itu kayak dia tuh pokoknya intinya ngomong kayak wah harusnya di belakang buku kalau di apa namanya buku-buku self improvement atau self development atau buku-buku self motivational gitu pasti akan ngomongin soal kesuksesan, tapi di belakang ini aku ngomongin bahwa aku pasti akan gagal lagi in the future gitu. Jadi kayak aku ngomong kayak oh iya ya, kayak semakin aku ngerasa kayak oh iya kita manusia dan kita pasti akan gagal gitu. Jadi itu sih guys mungkin yang bisa aku sampaikan. Nah, terus ini juga bersambungan ya sama soal kegagalan. Terus apa sih korelasinya dengan resilience gitu? Ya of course there's a path to well-being begin with self-compassion gitu. Ini dari bukunya Rick Hanson. Compassion is a combination of warm concern for feelings and a desire to relieve suffering. We can feel it for both for others and for ourselves gitu. Jadi memang ketika kita ngomongin resilience itu tuh emang nggak akan bisa langsung kita terapin semua pakai logika. Emang kita harus ada journey kita untuk dari hati dan pakai emosi kita gitu. Karena kita tuh bener-bener pada saat itu tuh aku nggak ngerti ya yang namanya mindfulness. Bahkan aku sampai sekarang juga nggak terlalu belajar soal mindfulness gitu. Mungkin Meira di sini malah lebih banyak belajar ya soal mindfulness gitu. Aku tuh dulu tuh cuma ngerti kayak ya udah gitu loh. Kalau sedih itu ya harusnya ditutup rapat-rapat gitu. Kamu tuh harus menunjukkan kesuksesan gitu. Apalagi aku juga punya trauma ya mungkin ya di masa kecil atau apa gitu mungkin yang menunjukkan bahwa aku pernah di-compare gitu sama kakak aku gitu. Makanya di situ aku semakin tidak ingin menunjukkan kegagalan ke orang tua aku gitu. Tapi pada akhirnya itu tuh yang membuat aku jadi nggak enak capek sendiri gitu sama diriku. Jadi kenapa di situ ada compassion ya? It's a combination of warm concern for feelings and a desire to relieve suffering. Jadi sebaiknya segala unek-unek terus kesedihan itu memang harus di-relieve guys gitu. Dan memang kita harus belas kasih sama diri kita harus sayang sama diri kita dulu untuk jadi lebih resilience gitu. And then ketika kita sudah tahu nih, ketika kita sudah merasakan sedih gitu, kita rasain terus kita ngertiin kayak oh iya diriku cuma pengen nangis, ya udah aku nangis gitu. Tadi setelah aku nangis, ya udah aku relieve suffering-nya, terus nanti aku bisa help others ketika teman-teman kalian mungkin yang lagi pada sedih atau ngerasa apapun, buntu atau apapun, nanti kita bisa bantu mereka kayak gitu. Itu sih emang resilience itu memang the power of well-being that begin with self-compassion. Ini aku agree banget karena aku merasakannya beberapa waktu lalu begitu teman-teman. Nah, terus lanjutnya nih. Jadi tadi kan aku bilang ya, kalau misalnya bukan berarti aku nggak ngebolehin orang-orang nge-glorify untuk pengen jadi sukses. Nggak sama sekali ya guys. Deep down aku juga pengen jadi sukses gitu. Even ya berapa tahun lalu ya aku pernah ikut seminar waktu aku masih maba gitu. Sama seminarnya tuh tentang seminar kesuksesan kewirausahaan gitu. Bahkan yang ngisi itu adalah Bapak yang punya spesial sambal SS ya. Kita tahu ya gerainya tuh ada di mana-mana. Bahkan beliau tuh masih bilang gini, teman-teman, menurut saya kesuksesan itu adalah proses. Dan dia itu akan selalu koma terus karena manusia itu nggak akan puas dan tidak ada titiknya gitu. Sampai sekarang mungkin kalian bisa ngelihat saya adalah orang yang sukses tapi saya masih nggak merasa diri saya sukses gitu. Jadi kayak jadi kita rasa kayak oh iya sukses is relative and mungkin saat ini kita ngerasa diri kita tuh nggak sukses tapi teman-teman lain gitu. Tadi mungkin ada yang bilang masuk kuliah swasta terus apa gitu. Mungkin tetangga kalian yang nggak kuliah, yang dia cuma lulusan SMA mungkin dia ngerasa kayak wah kamu tuh privilege, kamu tuh sukses bisa bisa kuliah di swasta, kamu bisa ikut organisasi, kamu bisa ikut lomba, bisa apapun. Itu juga privilege teman-teman. Jadi memang ada beberapa hal yang emang kita nggak bisa compare sama orang lain, tapi kita cuma bisa oh iya aku masih bisa punya privilege ini gitu. Jadi teman-teman, apapun journey kalian, apapun yang kalian belief, yang kalian percaya, aku tahu itu semua baik untuk kalian. It's okay to wake up at 5 AM gitu. Mungkin katanya Mbak Maudy Ayunda tuh dia kunci suksesnya itu nggak apa-apa gitu. It's okay to attend someone successful seminar. Itu nggak apa-apa banget. Aku juga dulu gitu. Aku nontonin semuanya gitu. It's okay to read self improvement books gitu.
apapun yang tentang self improvement books yang isinya mungkin pada akhirnya happy ending itu nggak apa-apa juga. It's okay to have role models, itu juga penting teman-teman, karena ketika kita nggak punya role models ya kita mungkin akan lebih nggak ngerti ya untuk personal branding diri kita juga pengen lah punya alter ego gitu. Aku sangat saranin juga. It's okay to have ambitious companionship gitu ya. Mungkin Laksi kemarin juga udah bilang ya, kayak mungkin kita bisa memilih teman yang istilahnya berikan benefit buat kalian. It's okay juga gitu loh. It's okay to achieve medals. Oh, boleh banget gitu loh. Ketika kamu dapat medali, dapat sertifikat apapun itu boleh banget. It's okay to dream big. It's okay to be everything you wanted to be gitu. Jadi kayak ini nggak akan ada barrier-nya kalian harus ngelakuin ini, harus ngelakuin itu gitu. Itu terserah, bener-bener teman-teman boleh banget ngelakuin ini. As long as teman-teman jangan lupa gitu. It's okay to fail juga. Kadang-kadang kita lupa soalnya. Kita tuh punya ini semua, tapi kita juga lupa. It's okay to fail-nya. Jadi itu yang membuat kita tuh kayak kadang-kadang tuh pengennya gini, terus tiba-tiba kita jatuh tuh kayak, wah rasanya sakit banget gitu. Jadi itu mungkin yang aku rasain 4 tahun lalu, yang ngerasa aku tuh benar-benar useless dan nggak berguna gitu. Itu. Tapi ya udah gitu, karena kita hidup ya di dunia yang mungkin ada tuntutan, ada dorongan dari orang tua dan sekitarnya kayak gitu. Terus habis itu sebelum kita ngomongin resilience lagi nih, kita tadi udah ngomongin it's okay to fail gitu. Tapi gimana sih Kak nanti kalau misalnya aku beneran fail dan aku beneran gagal kayak gitu? Terus gimana kalau misalnya aku gagal lagi 2 kali, 3 kali, 4 kali, mungkin kayak aku, mungkin kayak teman-teman yang lain yang pernah mungkin gagal gitu. There is knowledge ya, a view gitu about the art of think big gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah tahu ya, think big dong gitu. Oke, jadi aku akan jelasin think big itu apa. Jadi think big itu adalah kita itu bisa berpikir besar, kita tuh bisa berpikir more than this gitu loh. Ketika kita lagi di masa-masa sempit gitu, kita tuh masih bisa mikirin kayak, oh nggak apa-apa, something good will happen in the future gitu. Kita masih bisa seperti itu. Jadi memang tadi Mutia tuh udah sempat bilang ya, aku rehat dulu. Yes, nggak apa-apa, itu bagus banget. Try to let go of the things that don't work for you and make you feel depressed oftentimes. Itu bener banget. Itu yang aku lakuin. Aku bener-bener let go. Aku bukan berarti let go tuh aku membuang. I didn't throw away my dreams. Aku cuma postpone. Jadi pada saatnya ketika aku siap, you will know how to pause, you will know how to stop, you will know how to continue, and you will know the new you in the future gitu. Dan pada saat itu ya think big itu apa yang kita bisa lakukan itu adalah cuma beberapa hal memang. Jadi ketika kita bisa teman-teman udah pernah belajar ya apa yang bisa kita kontrol dan apa yang nggak bisa kita kontrol. Nah itu caranya kita benar-benar think big. Terus ketika misalnya kita tuh aduh gagal mulu nih gue gitu. Kita lihat nih apa sih yang bisa kita lakuin pada saat itu, belajar udah gitu. Remedi udah gitu. Mungkin apalagi sih yang bisa kita lakuin gitu. Ternyata nggak ada yang work gitu. Kita udah ngelihat lingkar ini gitu loh. My response to other behavior gitu. How I speak to treat others gitu. Where I give my time, energy or attention gitu. Kita udah belajar kasih attention tapi kok gagal gitu. Tapi kan kita nggak bisa ya ngerubah pas gitu. Mungkin tadi kita udah ujian tapi kita juga masih gagal. Jadi kita nggak bisa ngerubah ini gitu. Ya udah gitu, let go gitu. Jadi the art of think big gitu, something big will happen with you in the future gitu. Kita nggak bisa ngerubah lingkar-lingkar yang di luar ini gitu. My response to others behavior ini adalah sesuatu yang mungkin bisa kita lakukan, tapi gimana orang-orang react terhadap kalian gitu, behave terhadap kalian itu sesuatu hal yang kita tidak bisa expect gitu loh. Misalnya kita gini, aku expect biar mereka itu tuh hormat sama aku gitu. Ini nggak bisa gitu. Kita hanya bisa treat mereka dengan baik gitu loh sebagai seorang manusia yang humanis gitu ya. Jadi memang kalau kita ngomongin the art of think big ini maaf juga mungkin akan ada kaitannya sama hal-hal spiritual gitu. Terserah sih teman-teman. Misalnya teman-teman di sini ada yang Buddha, teman-teman di sini ada yang Islam gitu, terserah gitu. Kalian pasti tahu kan ada sesuatu hal yang mungkin jalur langit ya guys yang kita nggak tahu gitu. Dan memang itu mungkin bukan rezeki teman-teman di tempat lain kayak gitu. Karena pada akhirnya aku tuh ngerasa kayak aku membaca isaiku dulu, aku juga membodoh-bodohkan diriku. Aku kayaknya masih kurang, aku tuh masih bayi, aku masih nggak ngerti apa-apa tentang kehidupan. Setelah aku baca-baca juga ternyata kayak aku menulis seperti itu di dalam isai beasiswa, ternyata emang tidak salah gitu. Tidak ada yang salah gitu. Itu hanya
masalah waktu dan masalah apa ya, bukan rezeki aku. Dan pada saat itu akhirnya aku bisa, dan sebenarnya ngomongin The Art of Think Big, aku juga baru sadar tahun inilah awal itu. Aku baru sadar kayak, oh ternyata aku yang dulu tuh juga sudah cukup menjadi yang hebat versi aku gitu loh. Dan memang pada saat itu aku tuh memang apa ya, bukan rezeki aku gitu loh. Jadi bukan karena kamu bodoh. Mungkin kayak Mutia tadi cerita, terus kayak Siti tadi cerita, bukan karena kalian bodoh, enggak sama sekali. Kalian tuh pasti pinter-pinter, kalian pasti bisa berpikir, kalian pasti bisa apa ya, achieve something gitu. Tapi memang itu bukan tempat buat kalian yang terbaik gitu loh untuk saat itu gitu. Jadi ya udah gitu, ya udah let go aja gitu. Ya pasti ada hal lain yang bisa kalian achieve, bisa kalian lakukan buat aktualisasi diri gitu. Jadi itu The Art of Think Big, teman-teman. Mungkin memang sangat klise dan tidak mudah untuk dilakukan in a blink of an eye gitu. Tapi memang ini tuh sangat perlu proses dan sangat perlu apa ya, self awareness yang sangat tinggi gitu. Karena pada titik aku memahami self awareness-ku yang sudah cukup matang pada mungkin awal tahun kemarin, aku jadi akhirnya ngerti, oh oke gitu. Jadi nggak harus semua tuh achieve at the same time gitu. Emang ada kalanya harus gagal lah, ya udah nggak apa-apa gitu. Gitu sih guys. Oke, selanjutnya. Oke, terus nih kita ngambil irisan ya, sebuah irisan. Apa sih sebenarnya antara resilience and leadership itu, kayak kenapa kok mereka tuh satu hal yang harus menjadi apa ya, menjadi satu gitu. Ketika kita mau jadi leader yang baik, kok kita harus resilience? Kenapa? Why do leaders need to have strong resiliences gitu? Mungkin teman-teman ada yang bisa jawab, bantu jawab nih, nomor 1 tuh apa ya? Terus nomor 2 tuh apa? Teman-teman ada yang mau jawab nih, nomor 1 apa gitu? Gambarnya orang Kak, iya orang bener. Apa? Nomor 2 ini gambarnya apa ya? Kok jatuh ya orangnya ya? Mannequin-nya kok jatuh gitu. Ada yang mau jawab teman-teman? Oke. Kalau nggak ada, aku tunjuk ya. Haris mungkin bisa kasih tahu nih, nomor 1 apa nih kira-kira? Tebak gambar aja kok, nggak susah kan? Kalau menurut aku yang nomor 1 itu leadership with resilience. Jadi dua-duanya. Kenapa? Karena jadi ketika ada leadership-nya, ada yang memimpin, itu tuh jadi bisa mengurangi kegagalan, jadi lebih kokoh kayak gitu sih. Oke, terus yang kedua gimana nih? Kok jatuh? Kalau yang kedua berarti kurang leadership-nya, itu nggak ada yang ibarat kayak nggak ada yang menopang, membimbing atau semacamnya lah, kayak gitu sih Kak. Oke Haris, nggak apa-apa sih, nggak salah, nggak bener, nggak 100% bener juga, tapi ya ada benernya. Jadi yang nomor 1 itu gambarnya emang ini ya, kayak ini mungkin leadernya, terus ini followersnya atau anggotanya gitu ngikutin gitu. Benar, ini adalah contoh leadership yang mungkin sesuai dengan path-nya ya untuk jalan ke depan kayak gitu. Dan memang ini adalah sesuatu yang mungkin kita damba-dambakan ya teman-teman. Tadi Haris juga bilang, benar, kita pengen ada kekokohan gitu di dalam sebuah grup atau sebuah organisasi gitu. Terus yang kedua ini mungkin leadership yang mungkin lagi kacau gitu ya, atau manajemennya lagi kacau, entah apapun itu gitu. Jadi dia jatuh gitu. Jadi memang gini teman-teman, ketika kita ngomongin resilience and leadership, kita tuh memang pengennya yang nomor 1 gitu. Kita nggak pengen yang nomor 2 gitu. Dan aku selalu bilang sama teman-teman BTID members gitu ya, beberapa waktu gitu, memang jadi leaders tuh susah-susah gampang susah gitu. Jadi gimana sih kok bisa gampangnya tuh apa? Ya ketika kita udah tahu pattern-nya atau polanya, kita udah tahu sama orang-orang yang sevisi, itu tinggal jalan gitu. Tapi kalau misalnya kita sama orang yang nggak sevisi, kita harus satuin visi dulu gitu. Tapi kalau misalnya kita belum tahu polanya, misalnya kita tiba-tiba langsung di-hire jadi leader atau manajer di suatu tempat kerja atau di tempat organisasi, pasti kan kita harus belajar dulu pattern-nya tuh gimana sih, pattern-nya, terus culture-nya organisasinya itu seperti apa kayak gitu. Itu. Jadi kenapa ini aku tuh kasih tahu ya teman-teman, jadi di sini tuh dia leader,
mungkin ya leader tuh ya mungkin dia harus ngelit teman-teman yang lain gitu biar sama satu tujuan gitu ke tempat yang dia mau gitu, ke tujuan yang dia mau gitu. Tapi ketika kita jatuh gitu ya, ketika kita jatuh, leaders itu tuh harus menjadi salah satu orang yang dia itu bangun pertama kali gitu guys. Jadi aku tahu gitu loh, kegagalan tuh susah banget. Kita tuh gagal sendiri aja tuh rasanya udah susah gitu. Tapi ketika itu bareng-bareng tuh kok rasanya kok semakin susah gitu. Tapi ya itu tadi ya teman-teman, makanya kita memang tadi kemarin kayaknya ada diskusi sama Laksi kalau ketika kita mau jadi leader itu kita harus memimpin diri kita sendiri, itu benar banget gitu. Karena sebenarnya ketika kita tuh udah bangun tidur, kita mau pakai baju apa, kita mau sekolah naik apa, itu tuh sebenarnya udah menjadi satu hal yang apa ya istilahnya, kita tuh udah jadi leader untuk diri kita sendiri gitu loh. Kita memilih itu decision making yang kalian punya gitu. Jadi kesimpulannya adalah ya of course leaders harus punya resilience yang sangat kuat gitu, karena dia suatu saat mungkin akan tertimpa badai, dia mungkin akan jatuh gitu, tapi dia akan menjadi satu orang yang bisa berdiri lebih cepat, lalu ngajak teman-teman yang lain juga untuk berdiri lagi, kita ngerangkum lagi sesuatu yang baru atau apa kayak gitu teman-teman. Oke, jadi udah tahu ya hubungannya antara resilience dan leadership gitu. Selanjutnya, oke. Jadi think big is a way to be resilient. Tadi aku ulang lagi ya teman-teman. Jadi kenapa di sini think big itu menjadi salah satu hal untuk kita menjadi resilience, untuk kita menjadi kokoh ya, atau menjadi gigih ya. Karena ya kita tahu gitu loh, apa aja sih sebenarnya yang membuat kita gagal gitu. Ketika itu gagal, apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Kita pasti akan semacam melihat lagi gitu loh, apa yang kita bisa lakukan gitu. Kayak misalnya nih kemarin aku pun pernah menjadi leader pun aku pernah gagal pasti sering gitu. Dan mungkin beberapa waktu lalu mungkin yang paling teman-teman bisa lihat adalah ya mungkin ada beberapa acara di BTID mungkin acaranya nggak terlalu rame gitu. Oh ternyata kita lupa ada yang miss gitu. Mungkin kita lupa ngajak media partner, kita lupa cari community partner kayak gitu. Jadi oh ya udah nggak apa-apa gitu. It's okay to be sad gitu ya, sedih nih kayak gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi kita think big, pasti ada sesuatu hal yang bisa kita bangkit lagi gitu. Tapi ketika kita nggak bisa bangkit lagi atau ketika kita nggak bisa, kita melakukan beberapa kali tapi itu tetap gagal gitu, berarti ada cara lain yang pasti lebih berguna gitu loh untuk kita in the future gitu. Kayak contohnya mungkin kita harus shifting project lain gitu mungkin atau apa gitu. Itu memang suatu hal yang berbeda gitu dari mungkin misi kita sebelumnya, tapi memang ketika itu udah gagal berkali-kali, kalau aku prinsipnya oh berarti ini aku harus pause dulu, either pause atau stop gitu. Nah tapi memang ketika nanti kita sudah pause gitu, nanti 2 tahun atau setahun lagi gitu kita ngerasain kayak oh kayaknya kita bisa nih ngeluarin ide kita yang ini, oh kita bisa juga gitu kan. Kayak kemarin kayak Gojek ya, Gojek kan juga seperti itu ya, jadi dia nggak punya idenya tapi dia pause untuk kuliah dulu atau gimana tuh founder-foundernya dulu, terus akhirnya mereka balik lagi untuk membuat Gojek kayak gitu tahun 2000 berapa itu awal 10 apa nggak berapa gitu, itu setauku. Oke. Terus teman-teman kita langsung aja ke what is resilience gitu. Mungkin teman-teman di sini udah pada tahu resilience itu apa, tapi mungkin ini aku cuma kasih tahu in a glance ya. Jadi adalah resilience adalah the capacity to recover quickly from difficulties, toughness gitu lah. Jadi resilience itu adalah mindset that can be taught, change over time, and it is in our control gitu ya. Jadi sesuatu hal yang bisa kita pelajari gitu. Mungkin sekarang kita belajar ya teman-teman, kita belajar bareng-bareng sama aku, kita diskusi bersama, kita ngobrol bersama kayak gitu. Teman-teman juga baca buku, itu bisa dipelajarin, sangat bisa dipelajarin. Lalu yang kedua, change over time. Of course teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya kita lihat ya memang resilience kita mungkin let's say 5 tahun lalu atau setahun yang lalu sama sekarang pasti beda. Pasti beda. Teman-teman karena punya life experience, mungkin teman-teman nggak hanya diam di rumah gitu, teman-teman juga berprogres, melakukan sesuatu, ikut lomba, ikut apapun itu. Jadi itu akan berubah sepanjang waktu gitu. And then in order to be resilient, tadi aku sudah mungkin jelaskan ya, makanya ada think big, terus ada sesuatu yang bisa kita kontrol sama yang enggak. Jadi it is
in our control gitu ya. Jadi ketika kita ngomongin resilience, ya kita harus tahu itu adalah kontrol kita atau bukan gitu. Kalau misalnya itu bukan kontrol kita, ya kita nggak bisa ngatur resilience itu guys gitu. Jadi itu ada 3 hal ya ketika kita ngomongin soal mindsetnya resilience gitu. Oke, terus selanjutnya nih mungkin yang menarik. Nah, oke. Jadi nih mungkin teman-teman di sini yang udah pernah baca bukunya, ini juga ada yang di apa ya? Di-translate ke Indonesia, ini namanya Grit ya, soal kegigihan ya. Jadi ini ditulis oleh Angela Duckworth ya. Angela Duckworth ini apa namanya seorang Asian yang tinggal di Amerika gitu ya. Dia neliti soal how gritty are you. Jadi kita ngomongin soal grit atau apa ya istilahnya dia itu kegigihan gitu atau semacam resilience gitu, itu harus berdampingan dengan perseverance and passion for long term goals gitu. Jadi ya memang harus ada perseverance-nya gitu ketika kita ngomongin kegigihan gitu. And then ketika kita ngomongin passion, kita juga harus ada passion-nya, mungkin sesuatu yang mungkin kita interest gitu untuk long term goals. Jadi ini yang paling menarik teman-teman dari apa ya, aku baca bukunya ini, yang Grit ini, mungkin teman-teman aku nggak tahu ya, zaman kita mungkin berbeda atau gimana, kurang tahu. Tapi zaman aku dulu ketika aku SD itu semuanya tuh kayak diukur dari textbook dan orang yang pintar matematika gitu. Which is yang pasti IQ-nya tinggi ya teman-teman ketika bisa matematika gitu. Pada saat itu sepertinya memang orang yang bisa matematika itu adalah orang yang pintar gitu, orang yang dianggap oke lah istilahnya gitu. Jadi makanya pada saat itu tuh rasanya aku tuh ngerasa kayak kurang gitu. Tapi di dalam bukunya ini benar-benar buku yang menurutku life changing ya, karena setelah aku membaca itu, aku jadi ngerasa kayak, oh ternyata memang kemampuan orang itu beda-beda gitu. Mungkin di sini teman-teman ada yang kuliah psikologi ya, terus belajar tentang ini ya, apa kecerdasan manusia itu nggak hanya soal kecerdasan di IQ aja gitu. Itu hanya 1 dari 9 gitu. Kecerdasan ini ada kecerdasan emosional, terus ada kecerdasan apa namanya di musik, terus ada kecerdasan di intrapersonal, interpersonal gitu. Memang pada saat itu memang matematika aku tuh biasa aja gitu, tapi yang lain mungkin bisa jadi bagus. Mungkin teman-teman juga seperti itu. Nah, terus nih teman-teman untuk ngatur untuk apa ngelihat grit atau kegigihan teman-teman itu sebenarnya ada tesnya juga ini yang dikeluarin oleh Angela Duckworth. Ini nanti mungkin kita bisa tes bareng-bareng ya teman-teman buat ngelihat apa namanya grit teman-teman tuh seberapa gitu. Ini nggak di-share, jadi teman-teman bisa tes aja gitu, 2-3 menit, cepet aja gitu ya. Teman-teman silahkan tes gitu, nanti mungkin kita bisa bagi gitu. Terus ini juga nggak akan ada bener salah, terus ini juga nggak ada rendah tinggi gitu. Itu semua kayak bener-bener dari apa ya, dari asesmen teman-teman aja gitu. Dan resilience orang satu ke orang kedua itu juga beda gitu. Jadi teman-teman bisa tes ya, gitu. Nanti kabarin kalau udah ya teman-teman mungkin. Did you know that most reviews for health and wellness products may not even be real? Yeah, this one just says good
Oke, udah ya semua teman-teman ya, cepet kan? Nggak butuh waktu lama. Oke. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau share hasilnya gimana? Ini nggak untuk apa ya dipublikasikan dan nggak untuk apa ya istilahnya membandingkan antara satu sama yang lain. Mungkin satu orang aja deh yang mau share. Adakah? Apa di komen deh, boleh deh, di chat. Ada yang mau share? 3,3, oke. Nuris 3,7, oke Meira, thank you for sharing. 2,5, 3,3, oke thank you teman-teman yang udah sharing. Boleh ya tambah-tambahin lagi. Mantap sekali teman-teman, makasih banyak. 4, Nuris, oke 3,5. Oke, cool. Thank you teman-teman yang udah sharing. Yes, oke teman-teman, jadi ini ya semuanya teman-teman. Ini ada percentile and grid score, ini yang dikembangin sama alat ukur yang dikembangin sama si Angela Duckworth ya. Jadi ini emang nggak ada parameternya kamu tuh tinggi atau enggak gitu, karena lagi-lagi masalah resilience itu adalah sesuatu yang apa ya istilahnya beda gitu satu, dan mungkin di Amerika itu beda, terus di Indonesia itu beda, Jogja juga mungkin di Bantul itu juga beda, di bagian kecamatan juga beda gitu. Jadi mungkin di sini if for example your score is 4.1, meaning that you are greater than 70% of the adults in Angela Duckworth research gitu. Jadi ya mungkin karena di sana memang rata-ratanya mungkin sekitar 3 gitu. Nah, mungkin tadi teman-teman udah ada yang share, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 kayak gitu. Itu adalah hal yang teman-teman achieve saat ini gitu untuk masalah grit-nya gitu, kekokohan teman-teman untuk menghadapi sesuatu gitu. Jadi memang dulu pun juga, jadi tadi aku bilang ya, kalau masalah resilience itu tuh berubah sewaktu-waktu. Jadi tahun 2018 ketika aku membaca ini, aku tuh sekitar 3, berapa ya, aku lupa, not exactly kayak 3,5 kalau nggak salah, apa 3,4, aku lupa banget guys. Nah terus ketika aku barusan mengupload ini gitu, sekitar 3 hari lalu aku tes, itu aku ternyata sudah di 4,1 gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang mungkin aku sudah lebih great atau gimana gitu, aku juga kurang tahu, tapi dalam tes itu mengatakan itu gitu. Jadi ini bukan untuk dibanding-bandingkan ya teman-teman, tapi untuk teman-teman self learning aja, self assessment aja. Oh aku udah sampai mana sih grade-nya gitu. Aku udah cukup matang belum sih untuk menghadapi keputusan gitu. Dan ini juga bukan sesuatu yang pastinya sempurna ya teman-teman gitu. Oke. Terus selanjutnya, nah terus teman-teman ini juga hal yang mungkin akan aku sampaikan juga nih sama teman-teman dari Growing Grit from the Inside Out. Jadi dari Angela Duckworth bukunya itu tadi. Jadi ada 4 hal teman-teman yang emang di highlight di buku itu. Yang pertama adalah interest gitu. Jadi about loving what you do. Kenapa nggak doing what you love gitu? Ini yang menarik banget sih buat aku. Jadi ketika kita ngomongin interest kan pasti kita akan mencintai ya apa yang kita lakukan gitu. Instead of doing what you love gitu. Sebenarnya apa ya bedanya ya? Doing what you sama loving what you do. Gitu. Ternyata beda loh teman-teman. Jadi oke, aku juga cerita lagi pengalaman 4 tahun yang lalu ketika aku tuh bener-bener ngerasa I was really stuck gitu, kayak aku sudah memplankan semua yang ingin aku lakukan, tapi semuanya kayak rasanya tuh hancur, kayak nggak tahu, aku nggak punya semangat lagi gitu pada saat itu. Akhirnya aku datang ke terapis aku bilang gitu, sekarang kamu kerja apa gitu? Iya aku kerja di startup company gitu. Oh iya kamu udah punya kerjaan gitu? Iya aku udah kerjaan gitu. Tapi ini nggak sesuai passion aku bilang gitu. Aku maunya kayak gini, aku maunya kayak gitu gitu. Oke, sekarang kamu udah kerja kan ya, kamu udah punya gajinya kurang nggak? Enggak kurang, lumayan kok gajinya, tapi kayak apa ya, aku nggak suka, aku maunya jadi ini gitu. Aku membatasi diriku aku untuk menjadi seperti itu, seperti yang sudah aku inginkan mungkin beberapa tahun yang lalu pada saat itu gitu. Terus habis itu bilang gini, tapi kamu suka nggak sama kerjaan kamu sekarang? Iya, aku suka kerja sama kerjaanku sekarang, tapi itu bukan passionku. Loh, tapi kan kamu loving what you do kan? Nah, itu dia. Akhirnya aku langsung diem waktu terapis aku bilang, tapi kamu loving what you do kan? Aku langsung diem. Emang bedanya apa Mbak sama doing what you love? Loh, beda Monica gitu. Doing what you love itu something that kamu hanya melakukan apa yang kamu suka gitu loh. Ya mungkin emang regarding your passion, ya of course kamu menyukai dengan apa yang kamu suka. Tapi ketika loving what you do, kamu menyukai apapun yang sedang kamu lakukan gitu. Mungkin sekarang mungkin Mutia saat ini Mutia suka
passionnya itu adalah menggambar gitu. Tapi ketika masuk ke klub gambar tuh nggak pernah lolos gitu misal gitu. Tapi ternyata Mutia tuh suka masak dan masakannya tuh enak gitu misalnya gitu. Nah itu berarti sesuatu hal yang mungkin Mutia tuh nggak pernah tahu dan ternyata Mutia tuh juga punya potensi di situ. Nah makanya setelah terapis aku bilang about loving what you do gitu. Dan ketika itu aku bekerja dan saat ini aku bekerja di tempat bagian customer experience gitu. Dan aku pun sekarang menjadi learning and development team gitu. Aku ngerasa kayak oh iya ya ternyata aku juga belajar kok di sini gitu. Oh iya ya ternyata ini adalah sesuatu yang aku suka gitu. Ternyata tidak sesuatu yang kita sudah saklek ngomongin wah aku ngerti banget nih passion gue apa nih. Aku udah tahu nih passion aku ini gitu. Tapi itu malah jadi sesuatu hal yang ternyata bisa membatasi diri kamu gitu. Jadi ketika kita ngomongin interest nih, kita juga harus hati-hati ya sama doing what you love sama loving what you do tadi gitu. Jadi bukan berarti teman-teman nggak boleh kejar passion atau apa, nggak kayak gitu ya guys. Jadi ini adalah sesuatu hal biar teman-teman lagi-lagi adalah think big ya. Tadi yang aku bilangin. Jadi interest itu juga sesuatu hal yang mungkin ada di teman-teman kayak gitu. Dan berkaitan dengan grade tadi juga, of course itu sesuatu hal yang bisa kalian kembangkan gitu. Pasti kan kalian nggak akan cuma bisa di satu hal, pasti ada beberapa hal yang mungkin teman-teman bisa merasakan itu potensial kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ketika kita sudah punya interest gitu, kita harus melakukan itu dan itu jatuhnya di practice gitu. Jadi di practice ini focusing on improvement no matter what gitu. Jadi kita memang harus mempraktekkan itu tadi gitu. Jadi pada saat itu aku merasa impian aku memang hilang ya guys, dan aku nggak tahu rasanya aku harus ngapain gitu selain itu gitu. Karena pada saat itu kok rasanya kurang fulfill aja hidupku, cuma bangun tidur kerja gitu. Apa ya yang bisa aku lakuin gitu. Ya udahlah gitu. Buatlah sesuatu gitu. Pas itu masih sama Laksi berdua kita buat apa ya Laks gitu. Aku pengen ngembangin dari skripsiku nih tentang perempuan dan pariwisata gitu. Yaudah yuk buat kayak women in tourism gitu, mau nggak gitu. Ya udah buat gitu. Itu kan sesuatu yang dari interest gitu. Tapi aku lakuin itu dengan praktek gitu ya. Ya maksudnya dulu simple banget, cuma buat Instagram kan gratis ya, buat gratis, email gratis. Ya udah dari email, Instagram, ya udah jadilah Instagram itu. Jadi focusing on improvement no matter what gitu. Ya awalnya kita nggak akan pernah kepikiran gitu loh. Ini mau apa, dulu kan kita mikirnya cuma kayak buat edukasi online ya gitu tentang teman-teman perempuan yang ada di industri pariwisata gitu. Terus ditarik lagi nih dari interest, terus kita udah mempraktekkan itu. Nah, lama-lama akhirnya kita punya purpose yang benar-benar deep dan meaningful gitu. Jadi kita believing strongly that your work matters to yourself and to others gitu. Jadi kita udah mengertiin kayak oh ternyata ini bukan sarana aktualisasi diri aku guys gitu. Ternyata orang-orang banyak yang ke-empower dengan tulisan-tulisan di WTID gitu. Atau misalnya ternyata aku ngajakin teman-teman volunteer gitu, teman-teman volunteer jadi bisa berkarya gitu, teman-teman yang lain yang jadi volunteer pun juga ternyata bisa membuat tulisan itu jadi dibaca sama banyak orang, nggak hanya ada di website aja tapi dibaca gitu. Jadi itu adalah sesuatu hal yang helpful gitu loh, dan itu purpose oriented juga gitu. Jadi this usually happens only after years of cultivating your interest and honing your abilities from practice gitu. Jadi memang ketika kita ngomongin purpose gitu, di awal sama di tengah-tengah tuh pasti akan ada development-nya gitu. Aku yakin sih. Dulu soalnya awalnya aku ngerasa WTID udah punya purpose dari awal gitu. Kita ngomongin soal edukasi, ngasih awareness online, tapi lama-kelamaan kesini purpose-nya makin beda gitu. Kita tidak hanya pengen ngasih awareness secara online, secara digital, tapi kita juga pengen membuat semacam kelas yang mengintegrasikan kurikulum gender dan pariwisata, terus kita juga pengen ada capacity building buat teman-teman mahasiswa gitu. Jadi ada beberapa purpose yang akhirnya itu tuh bisa di change over time, dan itu bisa di remake lagi gitu sama kita gitu. Dan tentunya ketika kita sudah menggabungkan interest, practice, purpose, kita pasti akan ada hope ya teman-teman, kayak believing that you can work things on and overcomes your challenge. And hope works hand in hand with all three components above to determine how you respond to failures, if you get up and keep going or stay down and be defeated gitu ya. Jadi memang kita jadi tahu ya kapan kita jadi bisa hopeful gitu, dan kita juga bisa lebih tahu gitu loh purpose kita. Terus kita juga sebelumnya juga punya practice gitu. Jadi ketika kita akan tahu di mana kita tuh akan get up gitu. Jadi kita akan tahu kayak oh ya aku udah pernah gagal gitu.
Pasti ketika kita udah pernah gagal tuh ya guys, dan kita benar-benar merasapi kegagalan itu, ingat guys, ketika nanti kita suatu saat gagal lagi, kita tuh udah nggak di level ini lagi, tapi kita udah di agak satu langkah lebih maju, karena kita akan hopeful gitu sama diri kita. Oh, nggak apa-apa, this too shall pass gitu ya kata-katanya. Jadi ketika kita gagal gitu, kita tahu pasti akan ada di mana kita bangkit lagi gitu. Itu sih guys gitu. Oke, selanjutnya, nah ini growing grit from the outside in ya. Jadi kan inside out ya. Sekarang outside in. Jadi for those who become leaders, jadi create a culture of grit gitu. Jadi culture refers to a group shared norms and values. Our culture shape our self-identify, worldview, and the way we think and act. Find out how you can fast track your grit development by joining a gritty culture and what it takes to build a gritty culture. And it will help your team may also invest your grit gitu. Jadi memang create a culture of grit ini adalah outside in ya. Jadi ketika kita sudah punya nih sesuatu hal yang mungkin valuable buat kita gitu, dan kita pasti akan menemukan sebuah organisasi atau kelompok gitu, dan kita bisa masukin beberapa frekuensi kekokohan dari diri kita ke orang lain. Jadi itu semakin menyatu guys gitu. Tapi ya memang itu akan beda ya, maksudnya pasti nggak semua organisasi punya grit yang bagus ya. Ada juga mungkin organisasi yang masih awal-awal yang belum bagus-bagus juga, tapi di situ kalian bisa ditunjuk jadi leader, dan di situ mungkin jadi PR kalian untuk nge-shaping culture-nya itu gitu. Itu mungkin ya itu ada beyond sesuatu hal yang mungkin akan kita lakukan in the future gitu ya. Tapi ya itu tadi guys. Jadi memang ketika kita ngomongin soal grit tadi itu bisa banget diterapin ke circle terdekat kita juga gitu. Jadi memang kayak gitu tuh sesuatu hal yang nular sih guys gitu. Jadi only you talk with each other gitu. Kalau misalnya kalian cuma diem-dieman gitu, ngomongnya mungkin terlalu artificial antara satu orang ke yang lain, ya memang itu akan susah gitu. Tapi ketika kalian nemuin kelompok yang mungkin sefrekuensi, kalian bisa ngobrol, itu bisa exchange your ideas gitu. Oke, terus selanjutnya, terus aku akan ngomongin lesson learned ya, mungkin dari beberapa waktu yang mungkin aku sudah sampaikan tadi tentang resilience, terus gimana sih caranya nge-build better resilience tadi gitu. Dan mungkin aku nggak akan pernah tahu ya apa yang benar-benar menjadi sesuatu hal yang pasti sakral atau jitu banget nih gitu, karena tiap orang tuh coping mekanismenya juga beda-beda, tiap orang juga pasti mengambil sebuah value itu juga pasti beda-beda, tapi aku hanya memberikan dasar-dasarnya aja, dan pastinya teman-teman nanti di sini akan mengembangkan itu sendiri gitu. Yang pertama adalah set your growth mindset. Jadi teman-teman pasti udah denger ya soal growth mindset itu adalah sesuatu hal yang pasti akan bisa dikembangkan ya gitu. Jadi pasti itu dibangun dari dedikasi, perseverance, dan effort gitu. Jadi dedikasi, perseverance itu adalah sesuatu hal yang pasti tedious teman-teman ya, sesuai dengan waktunya gitu, dan effort kayak gitu dan pastinya teman-teman kalau tahu growth mindset itu sesuatu hal yang pasti teman-teman bisa hopeful ya. Ini adalah sesuatu yang bisa aku lakukan. Ini adalah sesuatu yang bisa aku lakukan, tapi kalau aku punya effort gitu. Jadi kan tadi aku jelasin ya, kalau Angela Duckworth bilang soal IQ gitu. IQ itu bukan satu-satunya cara buat kita sukses gitu. Ada banyak hal lain yang bisa kita lakukan gitu, sukses gitu. Dan of course ini juga termasuk perseverance-nya tadi gitu. Oke, terus remember your own resilience gitu. Jadi your past trauma, failure did not make you, but resilience does gitu. Jadi teman-teman jangan pernah kemakan omongan ya. Kalau misalnya contohnya gini, aku pernah sih beberapa waktu lalu itu diginiin sama temen aku kayak gini. Kalau misalnya bukan karena dia, kamu tuh nggak akan kayak gini tahu gitu. Misalnya, kalau bukan karena mantan kamu nyakitin kamu, nyelingkuhin kamu nggak akan pernah kayak gini. Misalnya ada teman-teman kamu yang kayak gini. Why? Sorry gitu. Kalian harus scrutinize itu ya, karena itu sesuatu hal yang bukan karena dia kamu seperti ini, tapi itu karena resiliensi kalian gitu. Jadi itu teman-teman harus bisa mengkritisi itu tadi. Jadi bukan karena orang itu yang membuat kalian seperti itu. Mungkin kalian jadi hebat sampai kayak sekarang gitu, bisa kuliah, bisa masuk volunteer, organisasi, jadi apapun itu bukan karena
orang lain itu menjadikan kamu seperti ini, tapi karena resilience kamu, kemampuan kamu untuk gigih mengikuti itu gitu. Karena pada akhirnya itu kan hanya supporting ya, hal-hal yang support kamu gitu. Tapi ketika kamu tidak mengambil kesempatan itu, ketika kamu tidak mampu melakukan itu, tidak mau melakukan itu, ya itu tidak akan terjadi gitu. Jadi resilience yang membuat kamu, yang shapes kamu untuk jadi sekarang gitu. And then trial and error in life will give you a new experience that will change your personality. Jadi aku selalu dulu aku selalu mikir gitu ya, waktu dulu zaman 4 tahun yang lalu sempat dikasih tahu, nggak apa-apa, santai aja Mbak gitu, kayak gagal, habisin jatah gagal gitu. Dulu aku kerasa kayak, aku nggak mau gagal, aku pasti bisa sukses gitu. Aku merasa gitu, rasanya gitu udah paling oke nih. Soalnya aku merasa kayak CV-ku udah oke gitu. Dulu aku juga ikut organisasi. Emang ada superiority complex yang aku jujur aku harus confess ke teman-teman, sorry aku malu juga gitu. Jadi ternyata nggak gitu guys. Jadi ternyata kayak trial and error in life will give you a new experience that will change your personality gitu. Jadi memang tahapannya orang-orang tuh beda-beda gitu. Ketika 20 tahun itu kan sebenarnya otak kita udah nggak berkembang lagi ya guys. Maksudnya bukan nggak berkembang, itu adalah otak kita tuh nggak ada pertumbuhan lagi gitu, karena udah tutup di umur 20 tahun. Beda ketika kita masa kanak-kanak atau kita masa bayi gitu. Tapi di umur 20 tahun itu kita bisa mungkin lebih pinter, lebih oke, lebih skillful, itu karena experience gitu. Jadi mungkin teman-teman nanti 5 tahun lagi akan lebih well experience, yang makanya itu bisa change personality teman-teman. Coba teman-teman compare deh 1 tahun yang lalu atau teman-teman waktu jadi maba, pasti beda kan sama sekarang gitu. Nah, terus habis itu nih masalah vulnerability is the new brave ya. Kemarin mungkin Laksi udah colek sedikit soal ini. Ini hal yang paling menarik ya ketika kita ngomongin soal leadership. Ya, jadi be open whenever you are ready with your surrounding, and this will help or inspire other people. Jadi kenapa ya? Aku juga ngerasa kayak orang-orang yang mau share tentang kegagalan mereka tuh adalah orang-orang yang justru malah hebat banget. Kayak siapa sih orang-orang di sini yang mau nunjukin kalau mereka tuh gagal, mereka tuh nggak sukses, mereka tuh failure gitu. Nggak ada yang mau kan? Itu adalah naluriah orang-orang gitu loh, pengennya dianggap keren, pengennya dianggap kokoh kayak gitu. Tapi sebenarnya ketika orang-orang tuh bisa ngasih tahu kok dirinya rapuh, dirinya tuh butuh pertolongan, itu adalah orang-orang yang sebenarnya kuat banget, karena dia tuh nggak malu loh dianggap lemah, dia tuh maunya dia mau gitu, pengennya dianggap sebagai manusia yang mungkin melakukan kesalahan kayak gitu ya. Mungkin pada hari ini pun aku juga istilahnya mengiyakan untuk ngomongin how to build a better resilience. For me it's a new thing for dari aku juga untuk share ke teman-teman, karena sebelumnya aku nggak pernah juga memberikan mungkin pelatihan atau sharing-sharing seperti ini gitu, karena aku dulu juga agak-agak malu gitu loh menjelaskan soal kegagalanku, bukan karena apa-apa ya, tapi karena lebih tepatnya kayak emang experience-ku akan se-powerful apa sih untuk menjelasin ke teman-teman gitu. Paling juga ada teman-teman yang lebih keren gitu. Itu juga sih salah satunya. Terus selanjutnya adalah keep swimming gitu. Lesson-nya ada keep swimming. Jadi memang suatu hal yang mungkin teman-teman kalau ingat Dory ya gitu. Ya memang hidup tuh ya Mas pasti akan ada, tadi yang dibilang sama Elizabeth Day gitu, hidup tuh pasti akan gagal lagi gitu, bahkan di akhir bukunya gitu, yang bukan buat aku makin kayak oh iya ya bener gitu. Jadi when life gets you down ya you know what you gotta do, just keep swimming gitu. Jadi kita ya tetap lakuin apa yang kita bisa gitu, kita bisa rehat, kita bisa think big, apapun yang bisa kita lakukan untuk kita mungkin cari lagi sesuatu hal yang bisa kita lakuin nantinya gitu sih. Itu sih teman-teman mungkin ya. Yang ini mungkin aku nggak lama-lama lagi. Selanjutnya ya, terus ini mungkin ada satu quote lah dari Angela Duckworth. Enthusiasm is common, endurance is rare gitu. Jadi memang ketika kita ngomongin antusias gitu, itu adalah sesuatu yang biasa gitu. Mungkin teman-teman akan antusias dengan apapun yang teman-teman ingin achieve, ingin lakukan gitu. Tapi endurance atau ketahanan itu adalah hal yang langka banget gitu. Mungkin teman-teman, aku kasih contoh ya, kayak ngelihat volunteering BTID, kayaknya keren nih, kayak antusias banget nih awal-awal, tapi lama-kelamaan ketika udah buat TOR atau udah mulai buat yang susah-susah nge-handle project ini, mungkin nanti rasa capek gitu, aduh ada UAS gitu. Nah, makanya teman-teman itu nanti kita sambil belajar bareng-bareng gitu. Jadi ya makanya di sini endurance-nya itu adalah ketahanannya teman-teman, nanti di sini juga pasti teruji
teman-teman juga nanti akan belajar juga. Jadi kenapa endurance is rare gitu, teman-teman. Oke, mungkin aku balikin ke Selin ya. Ini udah selesai juga. Thank you, teman-teman. Kalau ada yang mau nanya, silahkan ya. Tapi jangan susah-susah. Canda, teman-teman. Enggak, Deng. Silahkan, Selin. Menarik banget semua yang dibahas sama Kak Monik. Benar-benar nguatin. Kalau menurut aku juga dikuatkan banget sih dari pemaparan atau penjelasannya Kak Monik. Oke, sekarang ada kesempatan buat teman-teman mau tanya, bisa langsung on cam sama open mic terus tanya ya. Silakan ya teman-teman kalau mau ada yang bertanya. Mungkin bisa raise hand dulu juga boleh. Atau ada mungkin yang mau menanggapi atau mungkin ada juga yang punya cerita mengenai resilience. Kalau teman-teman atau tanya-tanya itu mungkin tanya suatu ke Kak Monik. Soalnya menarik banget apa yang disampaikan Kak Monik tadi. Atau ada yang kurang jelas dari slide mana gitu yang harus dijelasin ke Kak Monik. Ya mungkin kalau misalnya mungkin ada yang ngerasa slide kita tadi berat, kabarin aja. Oh tadi Komang, oh ya, tadi kayaknya Komang raising her hand. Hai Komang, boleh on mic. Atau Halo Kak, malam. Malam. Maaf sebelumnya belum bisa on cam karena ada sedikit hektik di rumah. Aku mau nanya Kak, tadi so far materinya menarik banget, tapi ada sedikit concern yang mungkin bisa ngasih point of view gitu. Kalau misalnya kita become a leader, terus kita dihadapkan pada, dan itu terutama organisasinya lumayan cukup besar yang dihandle dan cukup penting di ranah tersebut, lalu kita dihadapkan pada failure. Nah, di posisi leader itu, menurut kakak gimana kita harus handle failure itu? Baik itu di depan staff, di depan orang lain, di depan eksternal maupun internal kita gitu. Nah itu gimana Kak kira-kira? Thank you. Oke, thank you Komang for the question itu. Kalau buat aku ya justru ketika aku merasa gagal ya mungkin di situ aku pernah ya di posisi kayak aku tuh nggak pengen mengakui kalau aku tuh gagal gitu. Karena aku pengennya kayak ya orang-orang harusnya tahu gitu kan, nggak enak kan sama anak-anak gitu. Ini kan proyeknya sama anak-anak tapi gagal gitu. Kalau aku sih Komang ya, memang kita harus mengakui sih kalau misalnya kita gagal kayak mungkin nggak akan gagal ya, mungkin ada sesuatu yang mungkin kurang sukses atau kurang kurang desirable gitulah ngomongnya gitu. Misalnya contohnya gini, kita udah run project ini nih, ketika kita nanti udah evaluasi gitu, apa sih yang kurang gitu? Oh ternyata memang acaranya kurang rame gitu. Terus caranya gimana ya? Caranya biar kita caranya biar gimana sih naikin kuota lagi gitu. Oh ya harusnya in the future harus kita buat semacam mungkin join partner gitu biar acaranya lebih banyak yang ikut, terus kita dapat audiens dan ceruk pasar baru untuk acara-acara kayak kita kayak gitu. Memang ketika kita tuh gagal ya sebagai leader itu pasti yang disalahin pasti leadernya sih gitu, karena ya kita yang ngatur kan gitu, kita yang ngehandle acaranya itu sampai awal sampai akhir gitu, dan ketika itu gagal ya
kita sebagai leader gitu memang rasanya pasti bersalah banget gitu. Cuman ya gimana ya, ada di masa-masa di mana kayak ya udahlah gitu, kamu tuh juga manusia gitu. Aku juga sempat di masa yang pernah kayak aduh gimana ya, ini aku bawa anak banyak nih, kalau misalnya gagal gimana ya gitu. Tapi ketika itu aku juga selalu bilang kayak ya yaudah ya guys, nggak apa-apa, sama-sama manusia gitu, kita sama-sama belajar gitu. Makanya aku selalu jadi kayak gini, mungkin aku nggak tahu Komang itu berada di organisasi seperti apa. Mungkin kemarin Laksi sudah memberikan penjelasan ya kayak itu tergantung masing-masing organisasi. Tapi kalau di WTID itu aku memang menjadikan value belajar, makanya educate itu menjadi value yang lumayan harus kita pegang rapat-rapat, karena disinilah kita tempat belajar, di sininya malah kita tempatnya salah kayak gitu. Jadi salah tuh is okay, salah is so wajar gitu. Dan alhamdulillah di tempat kerjaku juga aku tuh sering banget salah gitu, sering banget salah sampai apa namanya, kliennya tuh nggak pernah marah, kadang-kadang aku sampai mau nangis gitu, ya ampun kenapa kliennya baik banget gitu, aku padahal udah salah kayak ngabisin berapa dolar gitu, itu baik banget gitu, salah nge-pick up sesuatu gitu kan di perusahaan e-commerce gitu ya. Jadi kayak apa ya, sesuatu hal yang memang kita pasti tahu dulu gitu, tergantung juga culture-nya apa gitu. Kalau misalnya ternyata culture-nya itu terlalu tough gitu ya, mungkin ada di beberapa negara-negara seperti mungkin Jepang atau apa yang mungkin tough banget, nggak ada culture yang namanya belajar, harusnya semua sukses gitu, mungkin kamu salah gitu ya udah kamu keluar gitu. Tapi kalau di sini ini ada tempatnya belajar gitu. Ini tempatnya di mana kita harus berkembang kayak gitu sih. Mungkin Komang yang bisa aku sampaikan gitu. Dan aku sebagai seorang leader dan aku juga kemarin bilang sama teman-teman member yang mau return di WTID juga nggak apa-apa lah gitu. Kalian yang penting tuh ada kemauan mau jadi leader aja tuh udah bagus banget. Tinggal diasah dan tinggal di apa namanya tinggal diasah dan tinggal dilakuin aja gitu. Nanti kalau misalnya ada hal yang mungkin kurang atau apa ya, nanti kita bisa sama-sama ngelihat lagi apa yang kurang dari teman-teman dan kita bisa sambil belajar gitu sih. Itu sih Komang mungkin yang aku bilang, tapi lagi-lagi soal culture dari organisasi itu juga sangat penting dan menentukan decision making ya yang akan kamu lakuin gitu. Jadi ya itu tadi. Gitu. Thank you, Kak. Loris. Ini dari Kuroto Aini dulu ya yang di chat ya, nanti baru Elisa. Mau minta pendapat, set goals itu perlu atau enggak menurut kakak? Sebenarnya penting untuk kita sebagai leader, takutnya malah nanti terlalu menuntut teman-teman satu-satu tim itu. Oh, penting sekali kalau buat aku ya. Kalau buat aku dan WTID sangat-sangat penting ya, karena kita di WTID itu memang selalu punya goals ya dari setiap apapun yang kita lakuin ya, even apa namanya survei kecil-kecilan kayak kemarin teman-teman dikirimin itu tuh juga punya goalsnya gitu, biar kita tahu teman-teman tuh sukanya apa, jadi kita jadi tahu nih. Nanti aku juga pasti akan sharing ke leader-leadernya, NIMS juga akan sharing ke leader-leadernya kayak oh ternyata anak ini suka diperhatiin nih, anak ini suka di apa namanya kasih es krim gitu kalau lagi bete gitu. Itu adalah sesuatu hal yang pasti akan ada goals-nya gitu. Jadi set goals itu perlu nggak? Menurut mereka, iya sangat perlu banget gitu. Jadi ketika apapun yang sekecil apapun yang kamu lakukan, kamu harus tahu goals-nya itu apa gitu. Seberapa penting untuk kita sebagai leader. Aduh itu apalagi penting ya. Jadi kalau di dalam leader itu, jadi leader itu dan dalam dunia leadership itu, ya menurutku kita adalah orang yang pasti akan selalu apa ya? Bukan lagi paham ya, tapi orang-orang yang paling apa namanya kasih direction gitu tentang goals-nya itu. Ayo guys, jangan lupa kita mau 1M loh hari ini gitu misalnya gitu ya. Ayo guys, jangan lupa kita kejar setoran loh hari ini. Ayo guys, semangat kayak gitu. Kita harus of course kita harus tahu gitu untuk kita sebagai dan itu sangat penting sekali. Takutnya nanti malah menuntut teman-teman. Ya, kalau masalah menuntut teman-teman pasti akan ada ya teman-teman yang di sini yang nggak enakan atau ngerasa kayak apa ya? Sesuatu tuh kayak apaan sih lu bosi banget kayak gitu. Ini kan cuma acara volunteer gitu. Tapi kan di sini again kita belajar ya teman-teman gitu. Aku juga pernah berada di satu organisasi yang dia tuh emang volunteering tapi tuh kerjaannya tough banget dan kerjaannya tuh kayak apa ya kayak di kantor gitu. Mereka tuh punya tim minimum, mereka tuh punya apa ya mungkin teman-teman tahu lah organisasi ini apa gitu. Ternyata itu kayak di dunia kerja beneran gitu dan ya itu part of learning gitu dan ini benar-benar bagus banget malah ya gitu. Tapi yang tadi itu ya takutnya malah nanti terlalu menuntut teman-teman. Makanya sebagai seorang leader itu sangat perlu ya set apa namanya meeting awal itu dengan
teman-teman pokoknya kita satu frekuensi. Teman-teman kita tahu ya, kita tuh adalah salah satu grup yang kita ngerjain ini, terus kita nggak nolerir tentang ini gitu. Kita harus on time, kita harus ini. Makanya kita harus set rules dari awal ketika kita punya grup gitu. Jadi itu penting banget. Jadi ketika nanti ada teman-teman yang nggak se-value atau teman-teman yang tidak bisa meng-achieve goals-nya itu, ya udah nanti pasti akan ada seleksi alam ya teman. Ada yang keluar, ada yang apa gitu, adalah hal yang wajar. Jadi so far itu penting banget ya goals itu gitu. Nggak akan pernah ada gitu, nggak akan pernah ada gitu ketika kita buat worksheets tentang even kamu di dunia kerja gitu ya, worksheets tentang project gitu, pasti kita akan set goals, terus set capaian goals, enggak cuma goals ya, tapi capaian, terus impact panjang banget lah gitu. Oke. Semoga menjawab ya. Oke. Oke, aku mungkin bisa langsung ke Elisa. Silahkan Elisa. Ya. Halo, selamat malam Kak. Mohon maaf belum bisa on cam karena saya lagi di luar ini kebetulan. No worries. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran kok. Jadi gini Kak, saya tadi kan nyimak yang materi Kakak tentang leadership juga. Gimana sih cara kita, misal kita sebagai anggota dari suatu organisasi gitu ya. Nah, leader kita ini tuh anti kritik sama anti evaluasi. Jadi dia tuh merasa dirinya benar, padahal ya mungkin ada kesalahan, manusia wajar memang ada kesalahan, tapi dia diberitahu kesalahannya, justru dia menyalahkan dari divisi-divisi yang lain. Dan gimana ya, karena kan kunci keberhasilan itu juga ada di leadernya, gimana anak buahnya itu kan ngikut ke leadernya, sedangkan leadernya ini sendiri pun nggak sesuai sama timeline-nya gitu loh. Gitu. Oke. Gitu aja dulu ya Kak, terima kasih. Oke, thank you Elisa pertanyaannya. Oke, berarti ketika leadernya ini terlalu bebel ya, maksudnya dia nggak mau dengerin masukan, terus dia merasa dirinya paling oke dan merasa dia anti kritik ya. Ya itu sebenarnya sesuatu hal yang justru malah karena gini teman-teman, mungkin teman-teman di sini menjadi anggota gitu melihat fenomena itu kayak, loh kok gini ya gitu, kok gini gitu, terus teman-teman nanti curhat sama member lain gitu. Member lain juga memvalidasi itu gitu. Jadi bukan teman-teman bukan Elisa bukan satu-satunya teman yang ngomongin itu gitu. Ada teman yang lain ngomong itu. Itu berarti memang cara dia yang ngelit itu yang toksik sih gitu. Dan memang itu adalah sesuatu hal yang emang harus dikritik gitu. Mungkin ketika Elisa bisa berani gitu ya speak up gitu atau kasih confidence. Aku nggak tahu sih gimana itu organisasi apa, tapi caranya gimana ya emang kita memang harus speak up sih guys, kayak nggak akan ada cara lain kalau misalnya itu udah kebangetan banget ya gitu, itu nggak sesuatu yang nggak bisa, itu aku yakin pasti Elisa menceritakan itu mungkin ada sesuatu yang nggak bisa ditolerir, ya memang kita nggak akan bisa ngasih tahu itu maksudnya kita harus tetap speak up karena nggak ada cara lain gitu. Misalnya emang di situ kantor yang sangat saklek gitu, misal ya guys, maksudnya bukan kantor yang mungkin kayak yang anak muda yang startup gitu, yang isinya anak-anaknya open gitu, kan pasti beda-beda ya tiap kantor. Ada yang kantornya terlalu authority banget, yang top to bottom gitu. Mungkin itu yang salah satu yang seperti itu. Ya mungkin nanti teman-teman bisa cari cara lain, gimana caranya untuk memberikan feedback gitu, misalnya dari surat kaleng atau lewat HR-nya atau lewat apapun itu, atau mungkin leadernya itu mungkin masih leader dalam badan atau divisi ini gitu, atau mungkin ada yang lebih tinggi lagi. Nah itu teman-teman bisa kasih tahu itu. Kalau misalnya in a way kita ngobrol sama leadernya ini susah gitu, emang ada pasti posisi-posisi seperti itu gitu. Dan kalau memang aku nggak tahu ya kalau di organisasi di WTID ini kita kalau masalah kritik kan kita masih open-open aja, tapi mungkin kalau di dalam kerjaanku gitu yang di saat ini tuh kita ada namanya confidential notes gitu. Jadi kita tuh bisa bahkan kirim sesuatu hal tentang kritik tuh silently, anonymously gitu untuk perkembangan itu ini. Tapi memang gimana ya guys, kalau misalnya seorang leader nggak mau dikritik tuh itu sudah red flag banget gitu loh buat aku. Padahal feedback tuh is a gift. Jadi emang di kantorku aja sampai dikasih, jadi kayak ada grup gitu.
di grupnya itu di bawahnya itu feedback is a gift gitu. Jadi kayak orang-orang yang nggak ngasih, nggak mau nerima feedback itu orang yang nggak mau belajar, berarti dia nggak mau apa yang terima masukan, dia maunya bener sendiri, ya udah out aja, kamu nggak sevisi sama organisasi aku gitu. Jadi ya itu Elisa emang mungkin apa namanya, aku nggak tahu Elisa bekerja di mana, mungkin pernah intern di mana atau di organisasi apa, tapi ya itu sih mungkin beberapa cara yang bisa kita lakuin. Kita harus tahu juga skema organisasi ini kira-kira ketika menyampaikan kritik itu harus seperti apa gitu. Ketika apa namanya misalnya si orang ini terlalu anti kritik gitu, apakah kita bisa ngomong ke HR-nya, atau kita bisa lewat surat kaleng, atau kita bisa mungkin lewat email anonymously gitu sih. Tapi yang jelas sih bukan sekongkol ya guys. Mungkin salah satu cara tuh adalah kalau misalnya dulu itu pernah sih kita ngekritik salah satu dosen gitu, kita bisa ya bersatu kita teguh ya, bercerai kita runtuh aja, kita ngobrol sama teman-teman, ayo guys kita biar ibunya ini nggak telat terus, ayo kita sama-sama yuk buat surat kaleng gitu, kita nunjukin kalau kita keberatan dengan dia yang nggak pernah ngejar SKS gitu ya kita buat bareng-bareng gitu, kayak ya solidarity is something juga sih buat suatu hal yang kayak gini gitu. Terus ya Elisa, semoga menjawab ya, aku tahu mungkin emang sulit di posisinya Elisa, tapi thank you banget udah sharing gitu. Oke, siap. Terima kasih Kak atas jawabannya. Sama-sama. I think Mutia raising her hand. Silakan Mutia. Oke Kak, terima kasih Kak. Sebenarnya ini mungkin juga mewakilkan teman-teman Mutia, Kak, ada yang mau bertanya. Jadi dia mau bertanya kayak gini Kak, gimana caranya kita biar aware kalau misalnya kita itu worth it dan ada sesuatu yang bisa kita lakuin yang beda dari orang lain gitu Kak. Iya. Oke. Gitu aja Kak pertanyaannya. Oke, thank you Mutia. Aduh, sumpah pertanyaannya deep banget. Tapi kayak jujur sampai sekarang pun aku juga masih belajar buat ngasih tahu diriku kalau diriku tuh worth it gitu. Tapi kayak thank you for the reminder. Apa ya guys, sebenarnya kayak itu kayak sedih kalau enggak ups and down banget kalau ngomongin soal worth it gitu. Apalagi kalau ngomongin 4 tahun lalu itu, aduh aku masih inget tuh itu di kaca aku, soalnya di 4 tahun lalu ketika aku tuh ngerasa kayak duniaku kayak runtuh gitu, cielah gitu, kayak semuanya runtuh gitu. Aku tuh bahkan nulis pakai spidol you are worth it, dan itu masih ada di ini kaca aku gitu. Jadi tiap aku ngaca sisiran gitu aku selalu lihat, oh iya aku worth it gitu. Itu kayak ya ampun, dari tahun berapa itu belum aku copot ternyata. Ya itu sorry intermezzo. Jadi gimana ya caranya biar kita tahu kita worth it? Ya memang sih ketika kita ngerasa kayak kita tuh gagal dan kita ngerasa kita tuh kayak apa namanya nggak worth it, itu adalah hal yang mungkin wajar ya teman-teman. Tapi ya satu hal yang teman-teman tahu gitu, teman-teman tuh bisa untuk mencari apapun hal yang teman-teman lakukan, senengin gitu. Nggak apa-apa untuk saat itu teman-teman mungkin nangis, mungkin sedih atau apa, itu take your time sampai teman-teman mungkin tahu dan kuat lagi untuk berekspresi dan untuk teman-teman cari interest yang bisa teman-teman kembangin gitu. Kalau pada saat itu sih aku apa namanya caranya adalah karena beda-beda ya teman-teman. Kalau buat aku tuh gini orangnya. Aku tuh orangnya tipikal yang ternyata ketika aku sedih, ketika aku rapuh gitu, aku tuh harus kerja gitu. Aku harus achieve something gitu. Ya memang beda sih tiap orang gitu. Makanya ketika orang-orang temenku pas itu tuh melihat aku malah buat BTID, pas aku maksudnya kayak orang-orang, aduh sorry ini disclaimer. Maksudnya kayak waktu aku tahu aku tuh habis kayak broken heart semuanya gitu tuh kayak kok bisa gitu ya karena itu caraku yang buat aku happy gitu. Pada akhirnya nanti kita akan nemuin potensi-potensi kita yang kita nggak akan tahu gitu. Tapi kan basically pasti Mutia tahu lah ya strength and weakness-nya Mutia gitu apa gitu. Dan tinggal Mutia pasti akan apa istilahnya ngasah itu lagi gitu loh lewat apapun platformnya, bisa lewat apa organisasi ini atau mungkin organisasi lain atau mungkin training-training Mutia yang akan Mutia lakukan nanti kayak gitu. Dan itu nanti itu akan efek ke Mutia gitu. Oh ternyata aku tuh bagus ya dinulis. Oh ternyata aku keren kok, ini tulisanku nih bisa dibaca orang 1000 orang, 10 orang gitu. Itu apa ya milestone yang apa namanya teman-teman bisa lakuin gitu. Dan ini tuh sebenarnya gini guys, kemarin tuh kayaknya berapa ya? Oh ya 3 bulan lalu aku ngobrol nih sama teman aku yang psikolog dan kemudian juga dia associate-nya BTID namanya Kak Arinda. Dia tuh bilang gitu, kita tuh harus bisa nge-reward diri kita sendiri gitu. Kita tuh harus bisa ngasih apresiasi kecil banget, even it's just the smallest thing gitu. Kayak
misalnya hari ini, apa yang buat kamu bahagia sih gitu. Yang buat aku bahagia, aku bisa mandiin kucingku masih hidup gitu. Kayak apapun itu tuh kayak harus buat kita diri kita merasa kayak berarti, kita worth it gitu. Aku tuh dulu juga Mutia, thank you banget udah tanyain ini nih. Pertanyaan yang menurutku agak sulit dijawab gitu, tapi kayak jujur aku juga barusan belajar tuh awal tahun ini, karena aku benar-benar baru merasa kayak oh ya aku tuh ternyata worth it, karena aku barusan belajar juga apa benar-benar think big. Karena aku think big aku udah tahu dari tahun-tahun lalu gitu, tapi aku benar-benar nggak bisa ngeimplementasikan unless tahun ini gitu. Jadi kenapa akhirnya aku tahu oh ternyata aku tuh worth it kok gitu. Siapa bilang aku nggak worth it gitu, aku bisa ini, aku bisa itu. Aku selalu inget potensi-potensi aku apa dan apa yang sudah aku lakukan ke mungkin nggak banyak orang sih yang tak mungkin merasakan, mungkin 10 orang gitu let's say gitu, tapi itu yang akan selalu aku ingat kayak gitu. Dan memang ini mungkin agak lebih ribet ya, tapi aku tidak melakukannya gitu. Apa namanya, tulis aja jurnal gitu, tulis aja sesuatu hal yang buat kamu happy pada hari itu, apa poin-poinnya aja kamu tuh hari itu tuh ngapain gitu. Pada akhirnya kamu nanti akan ketawa sendiri, oh iya ya ada small wins yang buat kamu ini gitu. Kalau aku sih inget-ingetnya sih paling dari foto-foto aja sih, album gitu, karena aku kadang-kadang ngefoto sesuatu hal kayak gitu. Oh ini waktu aku nangis ini ada foto gitu, lucu ya. Terus waktu apa namanya aku lomba ini gitu. Ya pernah sih ada di posisi aku juga lagi drop banget gitu, down banget gitu, terus ngelihat foto-foto gitu. Oh ya ternyata aku pernah menang kok, pernah ngelakuin ini gitu. Ya itu sih yang aku lakukan. Aku tuh emang cenderung orang yang mungkin aku agak introvert juga, jadi kayak mengambil sesuatu juga dari dalam. Jadi aku ngelihatnya juga dari sesuatu hal yang mungkin pernah aku capai, pernah aku lakukan gitu. Dan nanti itu akan membuat recharge lagi gitu. Tapi mungkin beda juga dari Mutia. Mungkin Mutia dengan ikut yoga, ikut kelas lain gitu, mungkin bisa lebih ngerasa apa ya, oh worth it ya ternyata aku gitu. Karena tiap orang tuh justru beda-beda gitu. Tapi kayak gain itu nggak gampang sih dan nggak akan langsung teman-teman langsung dapet gitu. Semoga menjawab ya Mutia. Oke Kak, terima kasih Kak, menjawab banget tuh Kak, dan aku relate banget yang soal foto-foto lagi nangis itu sih Kak. Ya itu relieving banget sih Mutia ya, karena kan kita jadi tahu ya milestone kita waktu kita lagi ngapain kayak gitu. Tapi ya itu sih guys, kadang-kadang apa ya, nanti tuh akan ada saatnya sih kalau misalnya kita tuh oh ternyata kita pernah ngelakuin ini nih gitu. Terus nanti kalian teman-teman senyum-senyum sendiri gitu, ketawa sendiri gitu. Akan ada waktu-waktu seperti itu dan tinggal dinanti aja gitu. Mungkin nanti teman-teman besok 5 tahun lagi ngetawain teman kalian yang sekarang gitu. Ada juga gitu. Gitu. Nggak apa-apa gitu. Tapi ya istilahnya ya you are worth it gitu. Dan ya memang nggak ada kunci apa ya, kunci besarnya atau kunci Inggrisnya gitu ngomongin soal gimana ya caranya buat jadi worth it ya. Memang harus tahu potensial dari diri kita sendiri dan sampai sekarang pun aku juga masih belajar gitu. Oke, thank you Mutia. Mungkin ini nggak ada di chat juga, ada pertanyaan lain kah mungkin teman-teman? Oh iya, ada Siti Was gitu. Iya, silakan Siti. Iya Kak, makasih buat kesempatannya. Jadi aku mau nanya, gimana sih kayak kita nih udah dapat sesuatu lah, misalkan dapat suatu keberhasilan, misalkan entah itu dari segi apapun menurut kita sendiri. Tapi kita tuh ada di lingkungan yang menurut aku misalkan toksik. Jadi kita kayak masih belum ada apa-apanya gitu tuh. Jadi masih belum ngerasa, oh gue tuh belum berhasil gitu loh. Terus pertanyaannya kayak gimana sih caranya kita tetap kayak fokus ke suatu hal yang kita dapat, tapi di lingkungan yang kurang mendukung atau lingkungan yang toksik gitu. Gitu sih Kak kalau dari aku. Oke, sorry Siti. Berarti maksudnya pengen achieve something di sesuatu hal yang toksik gitu? Atau gimana? Bukan. Jadi kayak kita tuh udah dapat sesuatu nih, kayak berhasil versi diri kita sendiri, tapi di lingkungan kita tuh nganggep apa yang kita dapat itu kayak bukan apa-apa gitu tuh. Oh, oke. Berarti apresiasi orang lain terhadap Siti gitu ya? Iya, jadi kayak belum bisa apa-apa gitu loh. Jadi kayak gimana ya, jadi gimana sih caranya gitu biar kita tuh tetap fokus di lingkungan yang toksik gitu. Oh, ya. Oke. Thank you, Siti. It must be hard for you. Sorry to say. Sorry to hear that. Iya. Iya, aku tahu. Iya. Emang sih kayak apa ya? Aku pernah nemuin orang kayak temenku yang kayak di posisinya Siti gitu. Jadi dia kayaknya
sudah memenuhi KPI ya, apa sesuatu hal yang diinginkan perusahaan atau organisasi itu. Cuman memang apa ya, organisasi itu tuh nggak ada culture of appreciation-nya gitu loh. Jadi kenapa di situ temen aku jadi stres, dan emang jadi temen aku ngerasa kayak wah ini nggak enak nih buat aku gitu. Dan sebenarnya gini teman-teman, rekognisi sama apresiasi itu adalah hal yang aku yakin dibutuhkan oleh manusia gitu. Tapi kadarnya itu beda-beda. Aku nggak tahu Siti itu sebanyak apa gitu, apa namanya, butuh apresiasi. Misalnya Siti habis ini ya tes apa namanya, tes five language of love gitu, ternyata word of affirmation, aduh itu red flag banget kalau nggak dapet affirmation dari bos gitu atau dari lingkungan gitu. Ya gimana ya, apa namanya, itu sesuatu hal yang beda gitu. Tapi ada juga orang-orang yang bebel gitu, gue tuh nggak butuh pujian, gue cuma pengen kerja doang. Ada loh orang kayak gitu, ada banget gitu. Ada, jadi kayak melihat culture yang toxic itu dia biasa aja gitu. Tapi bukan berarti dia nggak apa resilient atau enggak, itu tuh karena orang itu beda-beda gitu. Dan mungkin Siti butuh apa namanya leader yang kasih apresiasi, kasih feedback kayak gitu. Dan ketika itu terjadi secara berulang-ulang dan berurutan gitu ya, itu adalah hal yang nantinya juga akan efek ke Siti juga gitu kan, karena sesuatu hal yang tidak diapresiasi itu juga nanti orang-orang juga pasti akan demote gitu. Jadi itu red flag juga gitu buat aku. Tadi kayak Elisa itu cerita tentang leader yang nggak bisa dikasih kritik, itu juga red flag gitu. Terus ini juga apa namanya, leader atau lingkungan yang tidak bisa memberikan apresiasi itu juga red flag banget gitu ya. Memang apa namanya, sesuatu, jadi cuma ada dua apa namanya ininya ya, either pindah atau pindah divisi atau nggak di situ lagi, atau yang kedua gitu. Kedua adalah Siti mengkuatkan diri sendiri lagi untuk apa namanya, meningkatkan apa ya, daya, bukan apa ya, mentalnya Siti di sana gitu loh. Ya cuma itu doang gitu caranya, karena nggak ada lagi gitu loh. Even kayak misalnya Siti mungkin kayak, oh ya udahlah aku, ya udah kalau emang ternyata emang culture-nya seperti ini, bos-bos aku nggak pernah ngasih apresiasi, ya udah oke gitu. Aku akan apa namanya, cari cara lain, misalnya dengan mengapresiasi diri sendiri atau mungkin dengan apa namanya, kasih reward ke diri sendiri kayak gitu. Itu sih mungkin, dan itu aku tahu itu nggak gampang, dan itu juga butuh waktu, tapi ya itu tadi cuma ada dua hal itu sih Siti kayak gitu. Tapi semoga Oke, terima kasih ya Kak. ya tapi semoga nanti cepet ada apa ya, restrukturisasi atau apa, nanti semoga nanti lingkungannya berangsur lebih baik, amin. Oke, ada lagi nggak teman-teman mungkin yang mau disampaikan atau ditanyain, atau ada yang mungkin kurang jelas kayak gitu? Oke, teman-teman, apakah masih ada pertanyaan yang mau ditanyain sama Kak Moni? Masih boleh. Yang mau bertanya? Ya paling kita tinggal 15 menit lagi guys. Ya. Oke, kalau misalnya nggak ada, mungkin nanti bisa ini kali ya, bisa ya, karena aku akan di grup kapanpun, dan teman-teman bisa feel free to reach us out gitu lewat apapun ya. Jadi mungkin nggak apa-apa sih, nanti bisa ditutup dulu Selin. Oh iya, post dulu deh, atau foto dulu ya, aku jadi inget kan. Foto dulu baru post atau gimana Kak? Terserah sih, mau foto dulu atau post dulu? Post dulu aja kali ya Kak. Oke, boleh. Ya. Aku kirim guys di chat. Udah boleh diisi, waktunya 5 menit sama kayak tadi sisi tes ya teman-teman.
this night is cold in the kingdom. I can feel you fade away. From the kitchen to the bathroom sinking, your steps keep me awake. Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. So please, please, could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down, let me down, let me down, down, let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Cold skin, drag my feet on the tile as I'm walking down the corridor. And I know we haven't talked in a while, so I'm looking for an open door. Don't cut me down, throw me out, leave me in a waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. So please, please, could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down, let me down, let me down, down, let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. And I can't stop myself from falling down. 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 Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down, let me down, let me down, down, let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Oke, kayaknya udah pada selesai ya teman-teman. Oke, Kak Monik, kayaknya kita udah bisa di sesi foto bareng ya. Teman-teman bisa open cam sebentar buat foto bareng ya. Teman-teman, aku jadi screenshotographer ya hari ini ya. Oke, sebentar. Oke, ini kita akan mulai dari page pertama dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, thank you. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terus page selanjutnya. 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, mantap. Thank you, Selin. Oke, teman-teman. Karena kita sudah masuk di penghujung acara, ya Kak Monik.
Berarti teman-teman, ya aku mau ucapin terima kasih dulu untuk Kak Monik sudah bersedia untuk menjadi pembicara pada kelas malam hari ini. Lalu saya juga berterima kasih pada teman-teman semua yang sudah mau join untuk mengikuti leadership summer camp hari kedua tanggal 15 Agustus ini. Jangan capek dulu ya teman-teman, karena kita masih ada 1 hari lagi untuk mengikuti leadership summer camp di hari terakhir besok tanggal 16 gitu. Terima kasih teman-teman. Selamat malam teman-teman. Sekarang sudah boleh leave dari room. Thank you teman-teman. See you tomorrow. Thank you ya. See you. Thank you.